warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu administrasi yang diampu oleh Bapak Al-Husori, SE, MAB. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Sakina Azahra dengan NPM 062330601275. Dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Elin Juniarti dengan NPM 062330601268. Baiklah, adapun materi yang akan kami bahas di sini tentang dimensi ilmu administrasi. Kira-kira apa sih administrasi itu? Dari pengertian tersebut, administrasi mempunyai pengertian dalam arti sempit dan arti yang luas. Dalam arti sempit, administrasi sering diartikan dengan kegiatan ketatausahaan, pada hakikatnya merupakan pekerjaan pengendalian informasi. Tata usaha juga sering diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan tulis-menulis atau mencatat, mengandalkan, menyimpan, atau yang dikenal dengan clerical work. Administrasi dalam arti luas diartikan sebagai kerjasama. Istilah administrasi berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Kerjasama adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama, teratur, dan terarah, berdasarkan pembagian tugas sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam dimensi administrasi, terdapat 3 karakteristik yang melekat pada administrasi. Dari beberapa pendapat tentang pengertian administrasi, pada dasarnya administrasi terdiri dari dimensi karakteristik dan dimensi unsur-unsur yang melekat pada administrasi. Yang pertama, efisien. Efisien di sini yang berarti bahwa tujuan dari administrasi adalah untuk mencapai hasil secara berdaya guna. Sejuro Amijojo mengatakan bahwa efisien adalah perbandingan terbaik antara input dan output, atau perbandingan antara pengeluaran dengan keuntungan. Dengan kata lain, perbandingan antara apa yang dihasilkan dengan apa yang seharusnya diselesaikan. Yang kedua, efektivitas. Efektivitas di sini yang berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai. Menurut James L. Gibson mengatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian sarana dari upaya bersama. Yang ketiga, rasional. Rasional berarti bahwa tujuan yang telah dicapai bermanfaat untuk makhluk yang berguna, yang dilakukan secara sadar dan sengaja. Menurut Herbert S. Simon mengatakan bahwa rasional secara objektif jika tujuan yang hendak dicapai untuk kepentingan organisasi. Nah, di sini ada ilmu administrasi dalam suatu perspektif, di mana administrasi dalam suatu perspektif, dinamika kegiatan administrasi dalam organisasi digerakkan oleh seseorang yang disebut administrator atau manajer atau juga pimpinan puncak. Orang yang menempati dalam posisi top level untuk organisasi-organisasi publik terkadang menggunakan administrator. Sedangkan organisasi-organisasi bisnis cenderung menggunakan manajer. Administrator adalah puncak mengarahkan dan menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Sangat bergantung kepada kemampuan pimpinan organisasi atau administrator dalam mengarahkan dan menggerakkan organisasi dengan mendayagunakan sumber daya dan fasilitas secara efektif dan efisien. Dalam perkembangan dimensi administrasi, administrasi dapat dibedakan menjadi administrasi negara dan administrasi niaga. Perbedaan administrasi negara dan niaga. Administrasi negara, pemerintahan negara cukupannya melaksanakan kebijakan pemerintah dalam memberi pelayanan kepada masyarakat umum.
Administrasi perusahaan negara cakupannya melaksanakan kegiatan dalam perusahaan milik negara-negara yang harus dijalankan menurut undang-undang. Menurut Johann M. Hester dan Robert F. Pestus, dalam buku yang berjudul Public Administration mengemukakan, administrasi adalah kebijakan negara yang telah digarisi oleh badan politik yang presentatif. Administrasi niaga juga meliputi ilmu tentang cara menciptakan produk baru. Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmosudijo dalam bukunya yang berjudul Administrasi Negara atau Business Administration. Pandangan tentang administrasi dan manajemen. Perkembangan administrasi dan manajemen hingga dewasa ini masih menunjukkan perbedaan pendapat di sekitar pertanyaan-pertanyaan apakah administrasi lebih luas, sama dengan, atau lebih sempit dari manajemen. Untuk memberi jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan, pertama-tama harus ditelusuri kembali sejarah perkembangan pemikiran administrasi dan manajemen, dan kemudian mencoba merekam beberapa pendapat dan rumusan tentang administrasi dan manajemen. Kedua istilah tersebut dapat dipandang sebagai dua sisi yang sama artinya, hanya beberapa kebiasaan telah cenderung membatasi atau menetapkan administrasi pada tingkat manajemen yang lebih tinggi, dan menganggap administrasi itu lebih banyak mengandung penentuan kebijaksanaan. Dalam kelaziman itu, mereka yang mempunyai tanggung jawab untuk membimbing dan pengawasan adalah para manajer. Sebaliknya, mereka yang ikut serta secara luas dalam pengembalian keputusan adalah administrator. Milon Brown dalam bukunya Effective Work Management mengatakan kata administrasi sering dipergunakan seperti sama dengan manajemen. Akan tetapi dalam tahun-tahun terakhir ini, administrasi diartikan sebagai fungsi-fungsi yang dijalankan pada puncak dari suatu organisasi, di mana tujuan-tujuan yang utama dari seluruh perusahaan dirumuskan, kebijaksanaan ditentukan, putusan-putusan tentang pembiayaan, susunan organisasi pokok, dan masalah-masalah yang penting semacam itu dibuat. Orang-orang yang membuat putusan-putusan demikian sering disebut administrator. Setelah putusan-putusan penting itu dibuat, putusan-putusan tersebut harus dilaksanakan pemimpin-pemimpin atau pegawai-pegawai pelaksanaan pada tingkat yang lebih rendah. Orang-orang ini disebut manajer. Tanggung jawab mereka yang penting adalah melakukan yang efektif dalam batas-batas kebijaksanaan yang telah ditentukan atau dibuat. Orang-orang ini mempunyai tanggung jawab yang berat untuk perencanaan, bagaimana menyelesaikan pekerjaan, menentukan siapa-siapa yang akan mengerjakan tiap-tiap bagian, memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas, menentukan standar, dan mengecek hasilnya. Seperti yang dikatakan Sondang P. Siagan 1978, adapun segi fungsional administrasi mempunyai tugas utama, yakni pertama, menentukan tujuan menyeluruh yang hendak dicapai. Yang kedua, tujuan-tujuan organisasi. Dan yang ketiga, menentukan kebijaksanaan umum yang mengikat seluruh organisasi. Manajemen berfungsi untuk melakukan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah ditentukan dalam tingkat administrasi, sehingga dalam tingkat manajemen hanya dapat dilakukan tindakan atau kegiatan yang berhubungan dengan 1. Menentukan tujuan yang bersifat departemental atau sektoral. 2. Menentukan kebijaksanaan yang bersifat khusus atau operasional. Seperti yang dikatakan Prajudi Atmosudirjo 1980 mengatakan bahwa untuk dunia pemerintahan administrasi dan manajemen tidak dapat dipersamakan karena administrasi lebih menekankan kepada kegiatan-kegiatan perumusan atau pembuat kebijaksanaan, sedangkan manajemen adalah pelaksanaan penyelenggaraan daripada tujuan-tujuan dan kebijaksanaan dengan melibatkan orang-orang, bahan, peralatan, metode kerja bagi tercapainya tujuan atau kebijaksanaan yang dirumuskan dalam administrasi. Adapun berbagai pandangan tentang administrasi dan manajemen secara definitif
Oliver Sheldon dalam bukunya The Philosophy of Management. Dia mengatakan bahwa administrasi adalah fungsi dalam industri yang berhubungan dengan penentuan kebijaksanaan perusahaan, koordinasi keuangan, produksi dan distribusi, penentuan arah atau pedoman organisasi, dan pengawasan pokok daripada eksekutif atau pimpinan. Sedangkan manajemen adalah fungsi dalam industri yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijaksanaan dalam batas-batas yang telah ditetapkan dalam administrasi dan penggunaan organisasi untuk tujuan-tujuan tertentu sebagaimana ditetapkan sebelumnya. Albert Lepkowski 1960 mengatakan bahwa administrasi digunakan dalam arti luas meliputi organisasi dan manajemen. Manajemen adalah kemampuan memimpin, memberi petunjuk, dan membimbing suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Dimok dan Koenig 1960. Mereka tidak membedakan administrasi dan manajemen dengan mengatakan bahwa administrasi atau manajemen adalah pendekatan yang direncanakan terhadap pemecahan berbagai macam masalah dalam semua aktivitas kelompok atau individu, baik yang bersifat politik maupun privat atau swasta. Adapun kesamaan sifat baik administrasi maupun manajemen bersifat dinamik, artinya administrasi dan manajemen selalu berkembang sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia, budaya, dan teknologi. Bersifat integratif, artinya administrasi maupun manajemen memiliki kemampuan mengintegrasikan dari kecenderungan munculnya disintegrasi dan spesialisasi dalam berbagai disiplin keilmuan. Bersifat nominatif, kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen didasarkan pada nilai-nilai, etika, prosedur, tata urutan, saling berhubungan dan kebergantungan secara logis dan kerjasama organisasional untuk mencapai tujuan, meskipun belum menghasilkan hukum-hukum dalil-dalil yang bersifat eksak, kaku, dan tetap. Bersifat teleologis, artinya dengan mempelajari administrasi dan manajemen, memberi kemampuan memprediksi kemungkinan yang akan timbul dari tiap kegiatan kerjasama sehingga apa yang direncanakan cenderung akan tercapai secara optimal. Dan yang terakhir itu ada bersifat generik, artinya proses yang universal dalam semua aktivitas yang terorganisasikan. Unsur-unsur administrasi. Menurut De Liangji, terdapat 8 unsur yang harus dipenuhi dalam administrasi agar memunculkan fungsi dan dampak positif bagi organisasi dan perusahaan. Apa saja sih 8 unsur yang harus dipenuhi di dalam administrasi itu? Yang pertama ada organisasi. Dalam pelaksanaan administrasi, organisasi merupakan suatu wadah atau tempat administrasi yang dijalankan sesuai dengan fungsi, tugas, dan tujuan organisasi tersebut. Administrasi merupakan suatu proses yang melaksanakan setiap bentuk kegiatan dan aktivitas organisasi. Tanpa adanya administrasi di dalam sebuah organisasi yang mampu bekerja dan melaksanakan tugas dan fungsi di dalamnya, maka tujuan organisasi akan sulit untuk tercapai secara efektif dan efisien. Bisa dikatakan manajemen adalah mengandung unsur perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, tujuan yang ingin dicapai, juga pelaksanaan manajemen yang berupa individu dan kelompok. Sementara, dalam sebuah perusahaan, fungsi manajemen adalah merencanakan, mengorganisasikan, serta menyusun sumber daya manusia, menggerakkan, dan mengendalikan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Selain itu, manajemen adalah alat utama untuk melakukan pelaksanaan administrasi. Dalam pelaksanaan tersebut, ada beberapa bagian seperti mengatur, menggerak, dan tenaga operasional. Manajemen terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, top manajemen. Ini merupakan tingkatan manajemen perusahaan paling tinggi. Para pucuk pimpinan organisasi tidak menangani masalah teknis perusahaan sehari-hari, namun mereka bertanggung jawab dalam menentukan perencanaan, strategi, dan kebijaksanaan organisasi. Contoh yang termasuk dalam top manajemen: CEO, C-level, Board of Directors. 2. Middle level management. Middle level manager wajib
menguasai keterampilan operasional dalam mengelola departemen atau cabang. Yang termasuk dalam middle level management adalah manajer departemen, supervisor, manajer proyek, dan yang terakhir adalah lower level management. Mereka mengelola staf secara langsung serta bertanggung jawab memberikan supervisi dan pengarahan kepada pekerja dalam kegiatan operasional bisnis. Yang termasuk dalam lower level management adalah supervisor tim, koordinator tim, dan kepala bagian. Secara efektif dan efisien, administrasi juga mengatur komunikasi antara departemen satu dengan lainnya dalam suatu organisasi, misalnya melalui surat atau warta. Hal ini sangat penting karena untuk mengetahui dan memperjelas informasi yang beredar sehingga terjalin adanya komunikasi baik antara pihak manajer, klien, dan administrasi itu sendiri. Administrasi kepegawaian merupakan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan manajemen atau penggunaan pegawai guna mencapai tujuan tertentu. Kepegawaian juga berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja, proses yang saling berhubungan yaitu penerimaan, penempatan, pendayagunaan, serta penghentian. Keuangan. Agar sistem keuangan bisa teratur, maka diperlukan budget atau anggaran. Hal ini juga berkaitan dengan kontrak kerjasama mulai dari cara memperoleh dana hingga pertanggungjawabannya, contohnya administrasi penjualan, pembelian, kontrak sewa, dan serta sumber dana. Perbekalan. Pihak administrasi akan memilih mana barang yang dibutuhkan untuk kegiatan kerja. Perbekalan juga adalah rangkaian perbuatan mengadakan, mengatur, pemakaian, memelihara, sampai kepada penyingkiran benda-benda perlengkapan dalam usaha kerjasama. Tata usaha. Unsur ini sangat penting dalam administrasi karena menjadi sumber informasi bagi organisasi untuk mengambil keputusan. Tata usaha adalah penyelenggaraan kegiatan administrasi, yakni urutan tulis-menulis, termasuk hal keuangan dan lain sebagainya, dalam sebuah perusahaan, organisasi, dan juga negara. Pada hakikatnya, administrasi tata usaha adalah kegiatan melakukan pencatatan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam suatu organisasi untuk digunakan sebagai bahan keterangan bagi pimpinan. Dan yang terakhir adalah hubungan masyarakat. Administrasi akan menciptakan aturan-aturan tentang bagaimana berhubungan dengan masyarakat, terutama kepada para konsumen. Administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk mementingkan pengertian masyarakat, meningkatkan tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan serta mendorong minat dan kerjasama masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.